Kobaran api disertai kepulan asap tebal melalap sebuah rumah makan yang berada di RW 04 Jalan Rorotan 2, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat dini hari tadi. 2 unit sepeda motor yang tidak bisa diselamatkan pemiliknya di dalam warung pun turut terbakar. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara yang tiba di lokasi berupaya menjinakkan api agar api tidak merembet ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik di dalam warung makan yang sudah tutup. Tempat ini kosong, hanya tempat untuk usaha. Usaha apa, Pak? Warung Padang. Warung Padang. Nah, saat kejadian ada pemilik atau karyawan? Kebetulan kosong. Kosong ya? Pemilik tinggal di tempat sebelah. Penyebabnya dari apa, Pak? Kayaknya korsleting listrik. Di luar cuma warung makan itu, namun di dalamnya ada 2 motor kayak gitu. Dapat bakar. Ada korban, Pak? Untuk korban nihil, Pak. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi saling serang terjadi di ruas Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis malam. Berbekal batu, kayu, hingga senjata tajam, 2 kelompok remaja yang hanya berseberangan gang itu terus berupaya melancarkan aksi serangan ke arah lawan. Tawuran yang terjadi tepat di tengah jalan raya sempat membuat para pengendara tak ada yang berani melintas. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya tawuran, namun diduga aksi saling serang itu terjadi akibat dendam lama. Tahu pelajar apa warga? Ya, anak-anak gila ya, warga lah. Ya mungkin ya anak-anak SMP lah. Itu berapa lama Pak tawuran ya Pak? Saya lihat kan. Tawuran baru usai saat sejumlah personel kepolisian tiba di lokasi dan membubarkan 2 kelompok remaja yang bertikai. Warga setempat pun berharap polisi meningkatkan patroli dan penjagaan agar aksi serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Inilah Samsul Tarigan yang disebut-sebut sebagai pemilik barak judi dan narkoba terbesar di Sumatera Utara. Samsul ditangkap unit jatan Rastim Khusus Satreskrim Polrestabes Medan di Kabupaten Tanah Karo. Samsul disebut menguasai 8 hektar kawasan judi dan narkoba di Gutalim Baru, Deli Serdang. Sebelumnya Samsul melawan dan membawa puluhan warga untuk menyerang polisi saat penggerebekan. Ia pun ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan. Ya, tim masih bekerja, personil masih berada di lapangan, ada beberapa tindakan yang kami lakukan hari ini. Salah satunya ada kegiatan penggeledahan, kemudian juga kami melakukan penyelidikan di sekitar daerah Namurube ini, ya. Jadi ada beberapa tindak pidana yang kami temukan di sini. Untuk lengkapnya nanti kami sampaikan setelah pemeriksaan dilaksanakan. Samsul sempat beberapa kali lolos dari penggerebekan dan upaya penangkapan. Polisi kini masih memeriksa tersangka untuk mengembangkan kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Demak tewas usai dianiaya dengan palu oleh suaminya sendiri. Pertempuran sengit antara pasukan Hamas dan Israel terjadi di jantung kota Gaza. Presiden Joko Widodo menyematkan anugerah pahlawan nasional.
Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini di hari Jumat, hari ini senang sekali saya Fani Imaniar dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya, iNews Siang hari ini kami awali dari Bandung, Jawa Barat pemirsa, di mana sebuah mobil kabur usai menabrak 3 motor di Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat. Mobil berhasil dikepung warga usai menabrak pohon. Ratusan warga berkerumun mengepung sebuah mobil yang menabrak pohon dan masuk ke parit di Jalan Rumah Sakit Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis malam. Warga geram usai mobil tersebut menabrak 3 pemotor di Jalan Aha Nasution, Ujung Berung, kemudian kabur. Warga sempat menghakimi pengemudi mobil sebelum diamankan petugas patroli yang tengah melintas. Pengemudi mobil diduga kabur lantaran panik dan ketakutan usai menabrak para korban. Usai kejadian, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi. Itu bermulanya keluar dari Berkos, lalu masuk ke jalan rumah sakit, menabrak satu kendaraan di depan klinik Ujung Berung. Setelah dari sana nabrak lagi satu motor di depan rumah sakit. Setelah itu nabrak lagi satu motor di depan Alfamart. Bapak lagi posisinya lagi maju. Iya, tapi lagi jalan. Mau pulang langsung dari belakang ini Pinggir. Si mobilnya emang nggak berhenti ya setelah nabrak tuh? Langsung kabur. Akibat kecelakaan ini, 6 orang luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Pengemudi mobil ditahan di Polsek Cinambo untuk dimintai keterangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Seorang pekerja galian tewas tersengat aliran listrik dari kabel yang berada di pinggir Jalan Baru, Pademangan, Jakarta. Ya, para pekerja galian yang dibantu warga terpaksa menggunakan tali tambang untuk mengevakuasi tubuh korban yang nyaris tenggelam. Rekan kerja korban dibantu warga mengevakuasi seorang pekerja saluran air yang tewas tersetrum dari dalam galian yang berada di pinggir Jalan Baru, Pademangan, Jakarta Utara. Korban ditarik menggunakan tali dan kayu karena takut masih ada aliran listrik dari dalam galian saluran yang sudah terendam air. Sebelumnya, korban yang sedang menggali gorong-gorong untuk saluran air tiba-tiba tersengat aliran listrik. Nah, dia motong kabel yang optik, tapi ternyata ini kayak kurang tahu juga karena ada crash di atas, mungkin kabel yang kena ke tiang, jadi dia megang tiang yang listrik, nah setrum lah. Korban yang kritis dievakuasi ke Rumah Sakit Hermina Kemayoran, namun nyawanya tak dapat tertolong. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita ditemukan tewas dalam saluran air di Kelurahan Mulia Harja, Kota Bogor, Jawa Barat. Diduga korban tewas akibat terpleset dan hanyut terbawa air usai hujan deras. Balita berusia 2 tahun ditemukan tewas dalam saluran air di Kampung Ciberem, Kelurahan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Balita tersebut diketahui sempat hilang saat hujan deras melanda wilayah sekitar. Setelah sempat dicari warga, jasad korban ditemukan tersangkut di sela saluran air sejauh 100 meter dari rumah korban. Diduga korban masuk saluran air selebar 50 cm dan terbawa hanyut karena aliran air cukup deras usai hujan. Korban yang saat itu sedang bermain diduga luput dari pantauan orang tuanya. Ibu korban sangat terpukul melihat anak balitanya sudah tak bernyawa. Kondisinya Pak, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, dalam keadaan tengkurap, telungkup gitu. Sudah meninggal apa masih hidup? Kalau perkiraan saya udah meninggal. Jadi kejadian jaraknya dari atas ke sini berapa? Lebih kurang 100 meter Pak. Untuk yang anak hanyut sudah kita temukan kurang lebih 100 meter dari lokasi rumahnya. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan pagi ini di pemakaman sekitar rumah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, seorang wanita muda di Demak, Jawa Tengah tewas di tangan suaminya sendiri. Korban mengalami luka parah usai dianiaya pelaku dengan menggunakan palu. Wanita berinisial EO berusia 32 tahun meninggal dunia setelah dianiaya oleh suaminya sendiri di rumahnya di kawasan Desa Jamus, Kecamatan Ranggen, Demak, Jawa Tengah. Korban sempat kritis akibat luka parah di bagian kepala usai dipukul dengan palu. Namun nyawa korban tidak tertolong. Sebelumnya salah seorang tetangga korban sempat mendengar suara keributan serta teriakan korban meminta pertolongan. Orang tua korban kemudian datang dan melihat korban sudah berlumuran darah di kamar mandi. Warga kemudian menangkap pelaku yang bernama Slamet Singgih yang sempat mencoba melarikan diri. Cepateni, jangan dibunuh. Kok ibunya bilang gitu, habis itu ada suara gedoran, dor, langsung berhenti. Aku langsung burung nggak cantilin lagi aku sini. Ternyata aku pas sampai pintu sebelah, suaminya baru keluar dari kamar mandi, bawa palu, ada darah semua, bercak darah. Pas aku manggil saksi 2, pas lewat motormu berhenti, langsung dilempar saya nggak apa, langsung sini gamanin orang. Nah ini dipalu kepalanya, bilang palu. Aparat kepolisian langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kapolsek Meranggen AKP Margono mengatakan untuk saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Demak dan akan dilakukan pemeriksaan. Pihaknya masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti. Proses penyidikan, kejadiannya tadi pagi, kejadian KDRT, melibatkan suami istri, namun baru kami laksanakan proses penyidikan. Untuk luka korban dan yang teridentifikasi di kepala. Pelaku saat ini ditahan di Mapolres Demak, sementara jenazah korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan video perkelahian dua remaja putri lantaran berebut pacar. Bukannya melerai, teman-teman pelaku justru memprovokasi dan menyiarkan secara langsung di media sosial. Dua remaja ini terlibat perkelahian di depan gedung serbaguna Antaksuma belakang Pangkalan Bun Park, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Setelah viral, polisi melakukan penyelidikan dan mengamankan sejumlah anak-anak yang terlibat perkelahian dan juga teman-teman mereka yang merekam dan menyiarkan secara langsung di media sosial. Setelah diamankan polisi, kedua pelaku mengaku perkelahian tersebut dipicu karena berebut pacar. Dua pelaku ini masih berusia 12 dan 14 tahun dan sudah putus sekolah. Sudah kami tangani dan kita sudah mengedepankan langkah-langkah yang persuasif dan edukatif juga, sehingga harapannya dengan pendekatan yang edukatif ini para pihak yang terlibat perkelahian maupun yang merekam ini tidak mengulangi lagi dan bisa menjadi pembelajaran untuk remaja yang lain, bahwasannya kejadian kemarin yang 2 kali ini tidak untuk ditiru, tidak untuk diulangi lagi. Lantaran para pelaku masih di bawah umur dan tidak ada laporan dari kedua belah pihak, akhirnya polisi memberikan teguran dan memanggil orang tua mereka serta membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan mereka. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sakit hati diejek saat kalah tanding voli, seorang siswa SMP di Garut, Jawa Barat membunuh temannya sendiri. Jasad korban ditemukan warga di Sungai Cimanuk dengan kondisi mengenaskan. Inilah video amatir saat warga menemukan jasad AG, bocah laki-laki 13 tahun di Sungai Cimanuk, Blok Lewi Harus, Kampung Babakan Serang, Desa Cibiu Kaler, Garut, Jawa Barat. Saat ditemukan, kondisi jasad korban mengenaskan. Dari hasil penyelidikan, AG ternyata tewas dianiaya teman sebayanya yang sakit hati diejek saat kalah dalam pertandingan bola voli. Dari kasus ini, polisi menyita 1 pisau cutter lipat dan pakaian milik korban. Sakit hati ya dari
bercandaan dari antara mereka sendiri akibat bermain. Mereka antara sesama teman bermain voli dan secara tidak terima ya, karena mungkin ada beberapa yang mengenai muka wajah dari anak tersebut sehingga menimbulkan dendam dan membawa sebilah cutter yang cutternya tersebut berdasarkan hasil keterangan dilarutkan di sungai. Atas perbuatannya, pelaku yang masih di bawah umur ini diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya, untuk mengetahui apa motif dari pelaku melakukan hal tersebut, apakah karena sakit hati atau ada masalah lainnya, kami akan gali siang hari ini bersama dengan Kasat Reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo. Baik, selamat siang Pak Ari. Selamat siang Mbak Deta dan Mbak Fani. Baik Pak Ari. Siang juga untuk kita di studio. Baik Pak Hari, setelah melakukan rangkaian penyelidikan, sebenarnya apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan hal tersebut? Apakah benar murni salah hati atau sebelumnya memang sudah ada masalah yang mungkin terjadi berulang kali? Baik Mbak, terima kasih. Ini berawal dari ditemukannya jenazah tanpa identitas di Sungai Cimanuk, di Kecamatan Cibiuk. Habis itu kami membawa korban ke rumah sakit dan dilakukan identifikasi bahwa diumumkan di Babinka Tipmas dan didapat bahwa ada ibu yang kehilangan anak, dan kita bawa ibu ini untuk memastikan bahwa ini adalah anak. Setelah sampai di rumah sakit bahwa dipastikan itu adalah anak kandung dari ibu itu, dan setelah kita cek melalui identifikasi ada tanda-tanda kekerasan, langsung hari itu juga kita bawa ke Bandung untuk ke Rumah Sakit Sartika Asi Polri dan dilakukan otopsi di sana. Dari hasil otopsi itu kita dapatkan bahwa ada tanda-tanda kekerasan sayatan di leher korban. Nah, kita langsung mendatangi TKP awal yang di Lewigong dan kita panggil siapa-siapa saja yang bermain terakhir, yang melihat korban terakhir pada saat itu dilakukan pemeriksaan. Dan ternyata adalah yang terakhir itu adalah teman-teman supaya korban, dan dinampingi oleh orang tua. Kita minta keterangan di kantor dan didapatkan hasil bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi tersangka adalah merasakan sakit hati karena dipukul pakai bola voli pada saat main voli mengenai mukanya sebanyak 3 kali. Nah, berdasarkan itu anak yang berhadapan dengan hukum ini merasa kesel, terus mereka masih bareng-bareng bertiga menaruh bola ke rumah anak yang berhadapan dengan hukum ini, dilanjutkan mandi di sungai. Nah, pada saat mandi di sungai ini yang sebelumnya sudah membawa cutter dari rumahnya, pada saat mandi di sungai disitulah dilakukan penganiayaan. Gitu Mbak. Jadi pelaku memang sudah merencanakan sebelumnya, dan pasal yang dikenakan untuk pelaku sendiri ya pasal pembunuhan berencana? Iya betul Pak, sudah direncanakan. Baik, Pak Ari, ada berapa jumlah pelaku yang berhasil ditemukan dalam proses penyelidikan ini Pak? Apa seorang atau justru ini dilakukan secara berkelompok? Pelakunya tunggal Mbak, 1 orang, anak di bawah anak yang berhadapan dengan hukum, si umur 12 tahun. Itu teman bermain korban. Oke. Hanya 1 orang saja pelakunya. Dari hasil pemeriksaan polisi, Pak Ari, sampai diketemukannya pelaku ini siapa, bagaimana proses investigasinya? Jadi proses investigasinya setelah saya sampaikan tadi bahwa pada hari yang sama kita langsung membawa otopsi. Dari otopsi lah kita dari keterangan dokter pada saat otopsi yang didampingi oleh anggota memberitahukan kepada kita bahwa ini luka ini dapat oleh korban adalah luka sayatan pada intinya luka dari benda tajam yang disengaja. Nah, lukanya rapi dan beraturan. Nah, sehingga dari keterangan itu kita langsung di sini menentukan tim untuk melaksanakan pengecekan TKP. Setelah kita kumpulkan orang-orang yang terakhir dengan korban, akhirnya kita bawa ke kantor dalam 1x24 jam. Kita dapatkan pelakunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum umur 12 tahun. Gitu Mbak.
Baik, kalau kita lihat dari kondisi psikologis dari pelaku sendiri ini, apakah memang ada masalah atau seperti keluarganya bermasalah sehingga ini memicu dari pelaku ini cenderung temperamen seperti itu? Itu kami serahkan kemarin Mbak ke dalam didampingin juga oleh KPAID, TP2, TP2A, sehingga didampingi oleh psikolog juga. Untuk sehari-harinya seperti apa, ya ini memang lagi kami dalami juga, bergabung dengan KPAID dan TP2, TP2A yang intens mengawasi terhadap perlindungan anak. Baik, kita tunggu seperti apa perkembangan dari proses penyelidikan dan kasus ini secara keseluruhan. Tapi sebelumnya Pak Rinaldo, terima kasih atas waktunya dalam iNews siang hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Partai Perindo memberi perhatian khusus dalam kasus perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan menjadi viral di media sosial. Ya, melalui calegnya, Partai Perindo tetap meminta aturan tetap ditegakkan dan meningkatkan kembali peran guru serta orang tua dalam memantau anak didiknya. Kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah mulai mengkhawatirkan. Tren kasus ini tidak menurun meski sudah ada aturan, bahkan viral di media sosial yang bisa saja dilihat oleh anak usia sekolah. Kasus perundungan menjadi perhatian bagi Partai Perindo. Dalam podcast Aksi Nyata, caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta 3, Cokro Utomo, menekankan pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menggunakan media sosial. Sosial media ini ada plus minusnya. Betul. Plusnya adalah tadi kan mempercepat penerapan hukuman, atau penindakan gitu ya. Jadi karena netizen semua jadi watchdog di sini. Tapi minusnya adalah khawatirnya video-video aksi kekerasan ini justru menginspirasi. Karena anak-anak terbuka dengan media sosial. Kasus perundungan di sekolah juga bisa ditekan dengan mengoptimalkan pengawasan guru di sekolah serta orang tua murid di lingkungan rumah. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiari jadi tersangka gratifikasi 7 miliar rupiah. Selengkapnya setelah jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.